Sore. Halo. Halo. Sore. Ya, saya harap walaupun kita dalam situasi seperti ini, ya pandemik ini membuat kita jauh, tapi tetap dekat di hati dan dekat juga dengan Tuhan seperti itu ya. Oke, sore hari ini ya kita akan masuk dalam komsel gabungan antara Kalimalang dan juga Pengharapan Kelapa Gading seperti itu. Nah, sore hari ini kita akan belajar dari satu tema, ya I pray for them seperti itu, atau Jesus pray for us gitu ya. Nah, ini adalah tema yang sangat baik dan juga sangat bagus. Dan saya harap juga nanti di komsel ini teman-teman juga bisa aktif bertanya ataupun sharing tentang ya pengalaman saudara mengenai tema dan teks ini nanti ya, seperti itu. Dan sebelumnya mari kita masuk dalam doa, dan yang doa ini dipimpin oleh si Cepi. Ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa sehat sampai saat ini. Dan juga terima kasih ya Tuhan karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk komsel sama-sama ya Tuhan, walaupun lewat online, tapi kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan, supaya komsel ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Berkati juga teman-teman yang mungkin belum join, supaya mungkin sebentar lagi bisa ikut join bersama-sama dengan kami, dan juga Engkau yang berkati kami Elvi dalam menyampaikan setiap firman Tuhan, supaya Engkau yang berkati dan apa yang keluar dari mulut kami Elvi bisa menjadi berkat untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih Cepi. Dan teman-teman, sore hari ini kita belajar dari satu teks Alkitab. Ya, di situ saya tulis dari Yohanes pasal 17 ya, ayat 9. Nah, tapi teman-teman bisa membaca, nanti kita bisa mengulas, kita bisa membaca sambil jalan, nanti teman-teman bisa membaca dari ayat 1 sampai 26. Ya, seperti itu. Nah, namun saya hanya fokus beberapa ayat nanti yang saya akan ambil aja seperti itu. Dan saya berharap teman-teman bisa partisipasi, bertanya boleh, ataupun menambahkan juga boleh, tapi yang penting jangan menambahkan apa yang di firman Tuhan ya, ya gitu ya. Ditambahkan pengalaman saudara tentang teks ini, tentang pengalaman saudara di dalam apa yang kita akan bicarakan dalam teks ini. Nah, tanggal 21 kemarin kita baru merayakan apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus, betul? Ya, kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting di dalam peristiwa tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa aku percaya kepada Yesus, ya, seperti itu. Terus yang naik kembali kepada Bapa di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, peristiwa itu menunjukkan bahwa Yesus naik atau kembali ke surga itu menuju kepada kedudukan dia yang awal. Ya, nanti teman-teman bisa baca di ayat yang di teks ini juga nanti ya, di teks dari Yohanes pasal 17 ini, ayat 9 nanti. Nah, terus Yesus naik ke surga, ya, yang begitu ada beberapa hal yang penting kita catat. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menandakan bahwa penyelesaian dan karya penebusannya di bumi ini bagi kita sudah selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kenaikannya juga menandakan dimulainya karya sebagai juru syafaat. Ya, yang mendoakan kita terus-menerus. Ini penting sekali. Ya. Yang ketiga adalah kenaikannya menandakan dimulainya pemerintahannya sebagai raja atas segala sesuatu, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kenaikannya juga menandakannya dimulainya waktu penantian akan kedatangannya kembali yang kedua, ya, ke bumi ini.
Ya itulah yang nanti akan kita nantikan sampai saat ini. Nah, teman-teman pasti senang kalau ada orang yang mendoakan teman-teman. Betul? Ya. Kalau betul anggukan kepala gitu ya. Kalau tidak ya gini aja gitu ya. ya. Pasti kita senang sekali kalau ada teman-teman yang mendoakan kita ataupun hamba Tuhan ataupun siapapun yang mendoakan kita dan kita sangat senang. Saya juga secara pribadi pasti sangat senang kalau teman-teman mendoakan saya. Nah, jauh lebih senang lagi saya ketika saya membaca teks ini, bahwa ternyata Tuhan kita itu mendoakan kita terus-menerus. Itu yang membuat saya itu sangat wow, saya bilang. Saya terpesona, saya sangat-sangat kagum. Nah, itulah karya Tuhan, dia naik ke surga. Itulah tujuan salah satu Tuhan naik ke surga untuk menjadi juru syafaatnya kita. Menjadi pendoa bagi kita. Berdoa supaya apa? Supaya kita tetap berada di dalam Tuhan. Ya dalam situasi apapun yang menghadapi kita, yang membuat kita mungkin tanda petik kita bisa aja lemah, bisa aja sakit, bisa aja kurang pede, kurang apa, dan tantangan banyak sekali di dunia ini yang membuat kita mungkin bisa aja menjual iman kita. Tapi Tuhan tetap mendoakan kita terus-menerus. Dia memperhatikan. Dan luar biasanya, kalau saya mendoakan teman, saya tidak melihat teman di mana-mana. Misalnya saya sedang mendoakan kalian saat ini, misalnya, kalau kita tidak lihat aplikasi Zoom ini, kan saya tidak lihat kalian. Tapi kalau saya mendoakan kalian, saya tidak tahu apa yang kalian buat. Betul kan? Tapi Tuhan, dia bukan hanya mendoakan, tapi dia melihat apa yang kalian sedang lakukan. Itu yang harus ada di pikiran kita. Nah, kalau kita sadar bahwa Tuhan mendoakan kita, dan dia sedang melihat kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita. Nah, dalam teks di sini dikatakan, aku berdoa untuk mereka dalam ayat 9. Ya, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan mau berdoa untuk kita? Itu pertanyaannya. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan mau berdoa untuk kita? Ya, karena minimal ada 4 alasan yang saya dapat di sini. Yang pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau teman-teman bisa baca di ayat 1, ya, ayat 1 sampai yang ke-4 juga bisa. Di situ bagaimana Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa. Sebentar lagi kalau kita baca teks ini selanjutnya, setelah Yesus berdoa untuk kemuliaan Bapa, dia juga nanti setelah itu dia akan ditangkap dalam ayat pasal 18 itu. Bagaimana mungkin orang dalam situasi seperti ini, ya kita bilang pribadi Yesus ya, kita bilang orang karena dia manusia waktu itu, dia berdoa dalam situasi ini, yang sebentar lagi dia tahu juga dia akan menghadapi penghukuman. Tapi jalan yang harus dihadapi itu Via Dolorosa itu adalah bagian dari kemuliaan Tuhan. Ini sangat luar biasa. Ya, jadi sebelum dia ditangkap, dia sudah berdoa untuk kita. Ya, berdoa untuk kita supaya apa? Supaya kita juga bersama-sama dengan Tuhan mengalami pemuliaan. Ya, di mana Yesus sudah memuliakan Tuhan, Yesus sudah memuliakan Bapa di surga, dan Bapa di surga pun kini harus memuliakan dia. Dan memuliakan mereka. Yang mereka itu siapa? Ya kita, orang-orang percaya yang sudah diberikan oleh Bapa kepada kita. Kepada Yesus sebagai anak-anaknya. Nah, ini hal yang menarik. Yang kedua adalah supaya apa? Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan atau mau berdoa hal ini? Supaya apa? Supaya Bapa memelihara dan melindungi. Di situ kalau nanti teman-teman bisa ketemu, dia kata memelihara, ya, menyediakan, melindungi. Memelihara itu, menyediakan itu, kita ingat bahwa pernah ingat istilah nama Yehova Jireh ya? Yehova Jireh. Menyediakan itu artinya memberikan, menyediakan apa yang kita perlukan. Ya seperti kisah seperti Yusuf. Saya ingat Yusuf. Yusuf waktu itu dia
dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Pada Kejadian pasal 50, di sana dikatakan apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat untuk saya. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk apa? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, itu ada kata-kata provide di situ. Penyediaan. Artinya bahwa Tuhan, Yusuf, dikondisikan dalam saat itu untuk menyediakan pertolongan besar bagi bangsa Israel. Nah, Allah juga di sini sebagai penyedia. Kata itu penting sekali. Dan yang kedua adalah menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari tantangan dunia. Tuhan berdoa supaya kita dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh Roh Kudus supaya kita tidak terpengaruh oleh tantangan dunia ini. Kita tidak lemah iman kita. Tapi justru lewat situasi keadaan saat ini memperkuat iman kita kepada Tuhan. Mempererat relasi kita dengan Tuhan. Seperti itu. Ya, memelihara dan melindungi. Melindungi itu saya kasih satu contoh ilustrasi yang sangat, ya mungkin teman-teman atau teman-teman yang biasa di kota jarang menemukan ini, tapi saya pikir teman-teman bisa membayangkan saja. Misalnya gini, sudah teman-teman di kampung, saya ini anak kampung. Kalau ada induk ayam dengan anak-anak ayam itu lagi main, tiba-tiba ada bahaya yang datang untuk mengancam anak-anak ayam itu, induknya itu membuka sayapnya. Membuka sayap, berteriak dan membuka sayapnya. Dan anak-anaknya itu lari masuk ke dalam kolong sayap ibunya, induknya, dan mereka merasa aman. Nah, disitulah Tuhan kita. Saya menganalogikan seperti itu. Tuhan kita tuh melindungi kita. Dia bukan hanya memelihara kita, bukan hanya menyediakan, memelihara, menjaga, tapi juga melindungi kita. Membentengi kita dari serangan-serangan iblis yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu luar biasa Allah kita. Itulah yang Tuhan Yesus doakan untuk kita. Ya, supaya apa? Tuhan Bapa di surga memelihara, menjaga, dan melindungi kita. Memelihara, menyediakan. Memelihara itu di kata lain juga menyediakan. Apa yang kita butuhkan, menjaga kita, kesehatan kita, pelayanan kita, iman kita, dan juga bukan hanya itu, dia juga melindungi kita. Dia menjadi benteng pertahanan kita. Satu-satunya dikala kita galau, dikala kita sedih, dikala kita senang, atau apapun keadaan kita. Dia Allah yang selalu menjaga, memperhatikan, dan juga peduli kepada kita. Yang keempat, yang ketiga, supaya apa? Ya, ketika mereka sudah mengalami hubungan, ketika anak-anak Tuhan sudah mengalami hubungan dengan Tuhan yang intim, ya sudah mengenal Bapa, sudah mengenal Tuhan, ya itulah kenapa Tuhan Allah mengutus Bapa kita di surga, mengutus Yesus ke bumi, dan kini Yesus mengutus kita. Nah, ini yang paling penting juga adalah supaya Bapa mengutus mereka dalam dunia untuk menyatakan namanya. Ya, jadi begini. Dalam teks ini kan teman-teman bisa baca kalau di lagi waktu senggang atau sebentar selesai ibadah, selesai komisi ini, teman bisa baca, gitu ya. Nah, peristiwa ini adalah Bapa mengutus Yesus, mengutus anaknya itu Yesus Kristus ke dalam dunia, ya untuk menyatakan Bapa itu sendiri, betul? Ya. Setelah Bapa dikenal oleh murid-murid atau orang-orang saat itu, ya Yesus katakan mereka sudah mengenal Aku. Dan berarti mereka mengenal Aku, mereka mengenal Bapa. Karena Aku dan Bapa adalah satu. Seperti itu ya. Nah, setelah itu mereka sudah mengenal Bapa dan mengenal Yesus secara pribadi, mereka diutus oleh Tuhan. Nah, ketika dalam utusan itu ada banyak tantangan. Ya, kalau kalian baca nanti di Lukas pasal 10, ya, kalau nggak salah, di sana Yesus mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Ada 70 murid ya, memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami luar biasa. Ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Mengusir setan, roh jahat. Apalah, pokoknya banyaklah tantangan. Seperti juga kita lihat kisah, kalau teman-teman baca tentang kisahnya Paulus di Kisah Rasul. Tantangannya banyak sekali. Atau nanti teman-teman bisa baca dalam Korintus. Baca-baca sejarah-sejarah gereja, ya sejarah gereja itu maksudnya di surat-suratnya Paulus itu kepada Roma, Korintus, Galatia,
itu bagaimana orang Kristen mengalami tekanan. Nah, di dalam tekanan itulah Tuhan Bapa di surga mengutus mereka untuk menyatakan Bapa itu. Seperti Yesus menyatakan Bapa di dalam dirinya. Dan tugas kita saat ini adalah menyatakan. Nah, ketika kita menyatakan Yesus itu dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada, Bapa tetap menjaga, Bapa tetap memelihara, Bapa tetap melindungi kita. Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang keempat adalah supaya dunia tahu bahwa kita dan Bapa itu dipersatukan. Nah, ini tujuannya. Ya. Tujuannya itu adalah supaya dunia tahu bahwa kita di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Saudara, teman-teman pernah tahu dalam pasal sebelumnya itu pasal 15, yaitu perumpamaan tentang pokok anggur, ya kan? Teman-teman tidak bisa menghasilkan buah kalau teman-teman tidak berada di pokok anggur. Teman-teman tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Seperti itu. Misalnya gini, kan pokok anggur itu di situ di dalam pasal 15 itu disebut Yesus. Ya Bapa. Dan ya Yesus dan Bapa lah pengusahanya. Nah, kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah pasti dipotong dan dibuang, dicampakkan. Nah, supaya ranting itu berbuah, maka dia harus melekat kepada pokok anggurnya itu. Seperti itu. Nah, setelah ini, nah, union, ya di sini artinya unity. Unity dengan union itu sesuatu yang berbeda. Saudara pasti tahu ya, saudara kan kuliah di universitas. Betul? Apa sih arti universitas? Ya, universitas itu kan ada satu, misalnya katakanlah Universitas Indonesia, tapi ada berbagai fakultas di dalamnya. Berbeda-beda. Tapi satu di dalam satu payung, yaitu Universitas Indonesia. Nah, kita seperti itu. Kalau unity itu atau kesatuan, ya, itu hanya cuma dimiliki oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan kita tuh union in Christ. Kita menjadi satu di dalam Kristus. Karena karya Kristus. Satu di dalam Bapa dan itu. Nah ini, supaya dunia tahu bahwa kita ini adalah milik Bapa dan kita ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Lewat apa? Lewat gaya hidup kita. Lewat style kita. Seperti itu teman-teman. Nah, inilah yang kenapa Tuhan Yesus mau mendoakan kita. Dan teman-teman juga baca nanti di Ibrani, ya Ibrani pasal 7 seterusnya sampai 8 sampai 9. Di sana itu berbicara tentang Yesus sebagai imam besar. Nah, tugas imam besar dalam PL itu adalah 1 tahun sekali dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk memberikan kurban, persembahan, pengampunan dosa, penghapusan dosa. Tapi Yesus, selama dia di dunia ini, Yesus tidak pernah bertugas sebagai imam besar. Tidak pernah. Ya. Tapi dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nanti kalau teman-teman baca kembali lagi di dalam Kejadian pasal 14, mulai ayat 17 di sana. Itu Melkisedek ini adalah pribadi yang sangat misterius di dalam Alkitab. Cuman disebutkan sekali di Perjanjian Lama, yaitu di Kejadian pasal 14, dan sekarang dia dibicarakan lagi di Ibrani pasal 7 di sana. Ya, tentang bagaimana mendeskripsikan tentang keimamatan atau keimaman besar Yesus menurut peraturan Melkisedek. Nah, sedangkan peraturan yang imam-imam pada saat itu, waktu zaman Yesus itu kan imam-imam menurut peraturan Harun. Ya, Lewi, keturunan Harun yang melayani. Seperti itu. Karena memang Yesus bukan dari keturunan Harun, tapi keturunan Yehuda. Seperti itu ya. Ini yang berbeda. Nah, jadi tugas imam besar itu adalah memberikan persembahan, memberikan kurban, membakar kurban, dan menghapus dosanya pribadi dan juga dosa umatnya. Nah, tapi Yesus, menurutnya, dia adalah manusia yang sempurna, dia adalah pribadi yang sempurna. Dia bukan hanya sekedar sebagai imam besar, bukan sebagai juru syafaat saja, tapi dia juga itu adalah kurban. Kurban yang dipersembahkan untuk Tuhan sebagai penghapusan dosa bagi kita. Seperti itu, yang memenuhi syarat untuk menghapus dosa umat manusia. Nah, ini hal yang sangat menarik.
Nah, Yesus saat ini yang sedang dilakukan oleh Yesus bukan hanya menyediakan tempat. Kalau teman-teman baca dalam pasal 14 di sana, rumah Bapa ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan sebagainya. Itu biasanya ayat-ayat dipakai untuk ibadah penghiburan. Betul ya? Ya seperti itu. Nah, tapi tugas Yesus bukan hanya menyediakan tempat. Setelah itu kita lagi ngantri sekarang ini, nanti tinggal ini Cepi, waktumu saat ini ya, kembali gitu. Atau tidak Glenn, besok Glenn ya, tinggal gitu. Kita hanya cuma sedang mengantri sekarang. Tapi itu sudah jelas, kalau kita yang percaya kepada Yesus, pasti kita sudah punya tempat di surga. Ya, amin. Tapi jauh lebih dari itulah, Yesus sekarang sedang mendoakan kita. Dan betapa senangnya kalau kita didoakan oleh teman-teman kita, oleh saudara, oleh hamba Tuhan. Pasti kita akan merasa lebih senang lagi kalau Tuhan kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan kita sedang mendoakan kita. Sampai saat ini. Terus menerus. Jadi kalau saudara, bayangkan aja sekarang kalau seandainya Tuhan sedang mendoakan saudara. Dan saudara tahu bahwa Tuhan sedang mendoakan saudara. Dan saudara berpikir, saya bisa nggak untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Dia bukan hanya mendoakan. Kalau saya mendoakan, tapi saya tidak bisa lihat teman-teman. Tapi dia berdoa, tapi dia bisa melihat saudara. Saudara sembunyi dimanapun, Alkitab katakan, aku pergi ke sana, Tuhan engkau ada di sana. Aku dimanapun engkau ada. Itu luar biasa loh. Makanya kenapa saya angkat ini, karena ini sangat penting bagi kita. Dalam situasi saat ini, ya, yang nggak jelas itu, kemana situasi saat ini, mungkin membuat kita, atau mungkin sebagai anak kita mungkin tidak terlalu merasa, sebagai orang tua pasti kita merasa bagaimana tekanan ekonomi, atau kita yang sedang bekerja kita merasa, aduh, saya di PHK nggak, atau gimana nanti gimana, seperti itu. Tapi percayalah, Tuhan itu baik, Tuhan selalu mendoakan kita. Dan doanya itu selalu supaya Bapa di surga memelihara kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Tuhan mau supaya kita tetap memperkuat iman kita dalam situasi apapun. Kita nggak boleh putus asa, tetap berpegang teguh pada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Nah, kira-kira inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan bagi kita. I pray for you. Ya, Yesus berdoa untuk kamu saat ini. Iya, tapi kan handphone saya dari tadi kan sibuk. Aku tak udah ada. Oke. Ada yang mau sharing, silakan. Tambahkan juga. Bagaimana teman-teman? Silakan. Ayo, dari pengharapan. Yang pengharapannya nggak pernah goyah. Ayo. Ayo teman-teman. Wah, masa harus ditunjuk ini? Senja, gimana Senja? Sharing apa? Ya, bagaimana perasaanmu kalau ketika kamu tahu bahwa Tuhan sedang mendoakan kamu? Ya senang. Cuma ini sih Kak, aku pribadi
baca perikop itu tuh kayak belum sepenuhnya terlihat gitu kalau misalnya memang Tuhan itu mendoakan kita seterusnya gitu loh, kan kayak tadi kata Kamel sih kan, Tuhan itu selalu mendoakan kalian gitu. Nah, apakah ada, ini aku nanya nih jadinya, bukan sharing. Ya, apakah ada perikop lain yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus tuh memang terus berdoa untuk kita gitu? Ada di Ibrani. Ada. Oh, hidup ya? Hidup, dengar ya? Ya, di Ibrani itu ada, ya, mulai dari Ibrani pasal 5, ya, situ Yesus sebagai imam besar, itu tugas dia, ya. Sebagai imam besar, pasti ya pertama dia bukan hanya sekedar memberikan persembahan atau dia sebagai kurban, tapi dia juga terus mendoakan kita, ya, mendoakan kita agar kita senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan terus dia juga mengatakan bahwa dengan dirinya sendiri dia adalah pengantara bagi kita. Pengantara, kata pengantara itu bukan diartikan misalnya seperti saat ini kalau kita bicara tentang apa ya? Misalnya kalau ada perusahaan satu dan perusahaan satu tuh disebutnya konsultan ya, kayak gitu ya. Ya. Atau gimana ya? Maksudnya pengantara tuh untuk menjembatani orang dan orang gitu untuk berbicara seperti itu, menyelesaikan masalah seperti tidak. Tapi pengantara di sini tuh banyak fungsinya. Ya. Dia sebagai pengantara mendoakan kita, dia juga sebagai penyelamat kita dan sebagainya. Dan juga kalau kita jauh lebih lagi di dalam kitab Roma dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kita, dan setiap doa yang kita terucapkan itu pasti kan dia mendoakan. Ya, misalnya contoh dalam Roma pasal 8 contohnya ya. Mana Roma? Ayat 28. Roma 8. Tunggu ya. Roma 11. Ya, ada satu, saya lupa Roma berapa itu, dikatakan Roma 8 kayak atau 28 itu. Bersalah. Ya bahwa Allah turut dan Roh Kudus itu sendiri pun yang saat ini ada dalam diri kita yang dikaruniakan oleh Tuhan itu mendoakan kepada Bapa di surga tentang hal-hal yang mungkin kita tidak sempat atau tidak terucapkan dari mulut kita. Tapi dia tahu, dia yang menyelidiki hati itu, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau teman-teman nanti baca di Ibrani, di sana cukup jelas peranan Yesus sebagai imam besar. Nah, ini adalah satu-satu kitabnya yang berbicara tentang Yesus sebagai imam besar dan yang terus-menerus mendoakan kita, yang terus-menerus memberikan kita kesempatan, dan melalui dia juga ya. Kalau kita bayangkan dalam perjanjian lama bahwa tidak semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Betul ya? Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan ada ritual, ada tata caranya yang dibuat. Tapi sekarang melalui imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya kita bisa menghampiri tata Allah Bapa itu di surga. Jadi tidak perlu lagi pengantara para imam, tapi dengan perantaraan Yesus sendiri, langsung kita bisa bertemu dengan, kita langsung menaikkan doa, kita langsung berbicara langsung kepada Bapa. Nah, itulah fungsi imam. Nah, jadi saya lupa di mana ayatnya, tapi saya tadi lupa, belum tandain, tapi di situ secara spesifik bagaimana tugas-tugas dari seorang imam. Tapi kalau teman-teman bisa baca nanti dari pasal 5 ya, pasal 5 itu pasal 4 ayat 14 sana, seterusnya sampai pasal yang ke-9 itu jauh sangat menarik sekali tentang karya-karya Tuhan sebagai imam besar.
Seperti itu. Nah, saudara tahu tak nggak fungsi sebagai imam besar di Perjanjian Lama? Tentu bukan hanya sebagai pemberi yang mempersembahkan kurban, tapi dia juga mendoakan umatnya. Seperti itu. Itu fungsinya. Jadi di Perjanjian Lama bukan hanya dia memberikan kurban, tapi dia juga, imam besar itu juga mendoakan umatnya, memberkati umatnya. Makanya ada berkat. Makanya kalau dalam bilangan atau ulangan itu, bilangan, ada ucapan berkat imam kan? Ya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itulah doanya mereka. Seperti itu. Ya, itulah yang diharapkan bangsa Israel pada waktu itu, ucapan berkat imam itu. Doa dari pendeta. Makanya gini, makanya saya mau kasih tahu sama teman-teman, sebelum doa berkat itu jangan pulang. Kalau saudara lagi beribadah di gereja atau apapun, ya, kalau itu namanya ibadah, sebelum doa berkat jangan cabut. Karena doa berkat itu adalah di mana Allah melalui para pendeta atau hamba Tuhan itu memberkati saudara. Kenapa saya bilang itu? Karena itu hal yang sangat dirindukan oleh bangsa Israel pada saat itu waktu mereka di padang gurun. Berkat dan penyertaan Tuhan itu penting. Nah, kita saat ini kan 1 minggu sekali kita datang beribadah kepada Tuhan, dan selama 6 hari kita bekerja, kita juga mau supaya Tuhan itu berkat dan penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itu salah satu fungsi dari para imam. Seperti itu. Gimana? Bisa jawabannya bisa diterima? Ya, nanti kalau masih tinggal cari aja dibacalah dari kitab itu tadi, apa yang kita bisa katakan dari Ibrani itu, ya, Ibrani, ya, seperti itu, tentang fungsi imam besar Yesus Kristus. Oke, saya kira bisa menjawab. Nanti kalau ada saya temukan, saya kasih jawabannya, saya kasih teksnya ke Senja. Oke, Senja, seperti itu. Oke, next. Terima kasih. Ya. Sama-sama, Dek. Ada lagi yang lain? Kak Melvi, aku Ya. mau nanya, Kak. Kan kita lagi ngomongin soal doa gitu kan. Dan di Alkitab kan banyak disebut ada doa syafaat lah. Kayak Kak Melvi juga sebut ada doa berkat. Ada berbagai macam lah doa gitu kan. Padahal kan sebenarnya doa itu kan intinya adalah kita berkomunikasi sama Tuhan. Sebenarnya khususnya doa puasa sih yang aku pengen tahu. Kayak kenapa sih kita punya banyak tipe doa, bukannya intinya kita ngomong aja sama Tuhan gitu. Kayak puasa itu kan kita berpuasa juga, tapi juga berdoa meminta sesuatu juga gitu. Oke. Ya. Tentu doa itu bermacam-macam karena berbagai bentuk, berbagai segi kebutuhan kita berbeda-beda, dan juga di saat-saat itu juga berbeda. Misalnya gini, kita ingat kisah Daniel. Daniel itu 3 kali menghadap Tuhan loh, ya, sehari. 3 kali ya, seperti itu. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Betul yang Gilan katakan bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan puasa, terus dikaitkan doa dan puasa lagi tadi, itu bagus, ya. Nah, misalnya begini, kalau saya berdoa saja, biasanya berdoa itu kadang-kadang ya, perasaan kita itu kurang yakin dengan doa kita. Seperti itu, kadang-kadang. Tapi ketika kita melibatkan misalnya puasa, itu ada suatu kesungguhan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, bahwa kita sedang berada dalam suatu pergumulan yang berat. Nah, intinya saja sama saja. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Mau doanya bentuknya apa, tapi dari komposisi doa itu pun berbeda-beda. Misalnya kita doa puasa beda, doa seperti doa makan beda, doa berkat juga beda. Nah, jadi tadi juga gini, saya tekankan doa puasa. Doa puasa itu terjadi ketika kita ingat waktu ceritanya Haman, ya, Esther, di kitab Esther itu, ya, yang dimana bangsa Israel mau dimusnahkan oleh Haman, ya, dan gara-gara Mordekai. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kan?
mereka berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Nah, itu ada satu yang digumuli. Yang penting ada poinnya, ada tujuannya. Seperti itu. Itu satu. Ya, doa puasa. Terus dicerita lagi di doa puasa itu ketika ya Niniwe ya, yang kisah Yunus itu, mulai dari semua, dari binatang sampai apapun berpuasa, tidak makan minum, dan akhirnya mereka pun diampuni oleh Tuhan, seperti itu. Artinya begini, doa puasa itu terjadi ketika kita dalam pergumulan yang berat dan seolah-olah tanda petik bahwa kita tidak mampu menanganinya. Nah, terus itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang doa berkat itu adalah di mana memang kita tahu dalam Alkitab bahwa Tuhan itu sebenarnya senantiasa ingin memberkati umatnya, seperti itu. Dan doa berkat itu lazim diberikan kepada semua orang. Dan kita juga selalu mendoakan orang juga itu berkat. Ya, berkat itu tidak harusnya materi atau apapun, doa pun itu berkat bagi saya, seperti itu. Jadi intinya kembali bahwa tentu kebutuhan doa itu berbeda-beda karena sikon juga. Tapi yang paling penting adalah seperti Glenn bilang, intinya adalah komunikasi dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa doa itu adalah yang paling penting dalam diri kita ketika kita menyadari bahwa doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, bukan berarti doa itu diatur kata-katanya, no. Tapi itu adalah apa yang ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita, apa yang kita gumuli, kita katakan sama Tuhan. Dan Tuhan juga tidak terlalu mementingkan kata-katamu yang indah, gitu. Karena biasanya orang yang merangkai kata-kata yang indah itu sebenarnya doanya tidak begitu kusuk, gitu biasanya. Ya, kalau saya biasanya begini, ini contoh saya ya. Saya kalau misalnya gini, saya kalau mau berdoa, ini kebiasaan saya. Saya mau berdoa, saya bilang sama saya sebelum berdoa, misalnya gini ya, misalnya saya jadi doa syafaat gitu. Saya tugas doa syafaat. Saya sebelum berdoa syafaat itu, di dalam hati saya tuh sebelum maju ataupun apa tuh, ada persiapan dalam diri saya. Misalnya menjaga kekudusan dan sebagainya itu, itu harus. Terus yang kedua adalah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak tahu berdoa bagaimana caranya. Ini ada poin-poinnya, ada poin A, B, C, D gitu kan. Gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak tahu cara berdoa yang baik. Menurut Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati saya itu memimpin saya untuk berdoa. Dan kamu tahu apa yang saya rasa? Ketika saya merasa saya menaikkan doa itu, saya merasa sukacita setelah saya menyelesaikan doa itu. Dan saya bilang, Tuhan apa yang saya minta, apa yang saya ucapkan tadi itu bukan kata-kata saya. Itu yang saya ngalamin loh saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin saya untuk mengucapkan doa itu. Nah coba, ya mungkin coba teman-teman belajar untuk hal itu. Suatu ketika nanti kalau teman-teman, ya biasalah orang itu biasanya gugup di doa umum ya, seperti itu. Tapi berdoalah, Tuhan tolong. Saya tidak tahu cara berdoa yang baik menurut Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang menaruh perkataan Tuhan itu dalam mulut saya, yang dimana saya sendiri sebagai wakil, ya syafaat itu orang yang bersyafaat itu orang yang mewakili umat ya, seperti itu ya. Itu yang untuk menyampaikan doa kepada Tuhan, berperang kepada Tuhan. Jadi saya yang sedang bersyafaat ini supaya saya dapat mewakili isi hati umat Tuhan kepada Tuhan seperti itu, dan Tuhan bisa menjawab. Seperti itu kira-kira saya kira. Ya itu kira-kira menurut saya. Jadi doa itu ya tentu macam-macam tergantung sikon dan situasi. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa di dalam doa kita Roh Kudus tetap turut bekerja. Itulah yang saya tahu. Dari kitab Roma juga sih yang saya tahu. Roma 8 itu bahwa Roh membantu kita, menolong kita untuk menaikkan setiap doa-doa kita yang tidak terucapkan. Gitu loh. Mungkin saya ingat saya berdoa ini, tapi tiba-tiba nanti ada yang terlewatkan. Nah, kan itulah yang mungkin hal-hal seperti itu contohnya Tuhan, yang Roh Kudus menolong kita seperti itu. Ya. Ada? Silakan.
Silakan teman-teman. Ayo, Tenli, gimana Tenli? Apa, Kak? Ayo, apa? Saat Ibel kita tahu biasanya nanya nih. apa? Apa pertanyaannya tadi, Kak? Enggak, lanjut Stanley. Lanjut. Lu mau tambahin atau mau sharing ke apa? Sharing. Iya. Ketika tahu Tuhan mendoakan kita, ya, puji Tuhan, senang. Apa ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Kak. Ya itulah yang kita mau katakan, bahwa kalau Tuhan saja mendoakan kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita mendoakan teman-teman kita? Ya, tentunya seharusnya lebih dari itu kan. Ya kita sebagai teman-teman dalam satu komunitas ini, ya tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya terus mendoakan teman-teman, teman-teman juga terus mendoakan saya, seperti itu. Nah, walaupun kita tidak perlu mengungkapkan saya doa dia, tapi ya secara keseluruhan, saya sebagai pembina rohani di Kalimalang, saya tetap saya berdoa satu persatu adik-adik rohani saya, baik remaja maupun pemuda, bahkan juga semua yang melayani. Dan saya punya nama-nama di sini, di iPad saya doakan setiap hari, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi perlu kita seperti itu. Nah, karena itulah tugas kita mendoakan. Ya, karena menurut saya terlalu egois sih kalau kita terlalu mendoakan untuk diri kita sendiri. Kita terus meminta-minta sama Tuhan, tapi kita lupa berdoa untuk orang lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Len? Siapa lagi ya? Fevi. Feve. Feve. Mana Feve? Ayo Bel. Antonia. Antonia ada ya? Udah. Rian. Ada Rian? Ada Rian. Oh. Ini Samuel Laksana itu siapa nih? Ayo. Apa? Oh, Rian, ayo Rian. Baru join, Kak, maaf. Oh. Stanley. Diem Iya. baik. Tadi ditanya Rian itu. Rian diem baik. Aku deh kan nanya lagi. Kan temanya tuh I pray for them gitu ya. Nah, demnya tuh mau diarahkan ke siapa gitu. Ya ke semua orang. Waktu itu konteksnya itu kan untuk anak muridnya. Konteksnya murid-muridnya itu kan, di ayat 9 itu. Nah,
Itu kan sebelum Tuhan Yesus ditangkap kisahnya itu. Jadi pasal 17 itu sampai ayat 1 sampai 26 itu kisah di mana Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya ya supaya Bapa mempermuliakan, maksudnya di dalam hidup Yesus sudah mempermuliakan Bapa, dan kini Bapa juga mempermuliakan anaknya yaitu Yesus, dan Yesus menyerahkan murid-muridnya pada saat itu untuk dilindungi, diberkati oleh Tuhan seperti itu. Nah, setelah pasal 1 ayat 1 sampai ayat 26 selesai, maka masuklah pada pasal yang ke-18 di mana Yesus ditangkap. Seperti itu. Nah, itu situasinya seperti itu. Jadi mereka di sini adalah murid-muridnya dan tentu kita saat ini. Ya. Karena kalau kita baca di ayat selanjutnya itu kan ada yang dikatakan bahwa misalnya gini, saya coba baca dulu ya, ulang lagi ya, saya lihat di situ. Nah, ini di ayat yang ke-19 dan 20 di situ dikatakan begini. Ya. Aku menguduskan diriku ya bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, artinya mereka itu siapa? Murid-murid yang dipercaya oleh pemberitaan mereka siapa? Ya kita sekarang ini. Seperti itu. Jadi mereka di sini di ayat 9 itu I pray for them itu adalah murid-murid. Seperti itu. Murid-murid yang saat itu dan sekarang kita. Itu hal yang sangat menarik. Kalau teman-teman baca di ayat yang ayat 20 seperti itu. Ya, dan bukan untuk mereka ini saja. Berarti bukan murid-murid doang yang didoakan. Ya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Seperti itu. Jadi kita. Jadi bersyukurlah ya, kita sebagai murid Tuhan dan kita juga tentu juga harus melakukan hal yang sama untuk memberitakan supaya nanti ada orang-orang juga yang diselamatkan melalui pelayanan kita. Seperti itu. Bisa diterima Senja? Atau masih ragu-ragu nih? Mungkin kalau coba aku hayati gitu ya, soal Tuhan yang udah berdoa buat kita, dalam hal ini tuh murid dan juga orang-orang percaya termasuk kita gitu. Kalau coba diaplikasiin, ngelihat kalau para murid itu orang-orang yang mengikuti Yesus, orang-orang yang percaya, dan juga orang-orang yang kemungkinan besar juga ujungnya nggak mengikuti Yesus. Kayak maksudnya ada murid yang akhirnya tuh juga menyangkal Yesus kayak gitu kan. Nah, kalau coba diaplikasikan, harusnya ketika kita menyadari kalau Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita yang bisa jadi pun menyangkal Yesus dan berdoa untuk kita yang mungkin bisa jadi juga akan tersetia gitu mengikuti Yesus, sebaik kembali meneladani gitu kalau misalnya kita juga semestinya berdoa buat orang-orang yang percaya Tuhan, bahkan mungkin yang nggak percaya juga, terus juga mungkin rekan sekerja, karena kan murid itu juga rekan sekerja Tuhan Yesus gitu kan, yang berjalan bersama Tuhan Yesus, yang hidup bersama Yesus selama sekian tahun gitu. Jadi ya berdoa mulai dari orang-orang yang ada di terdekat kita gitu, yaitu murid-murid. Nah mungkin aku sih jadi kembali diingatkan sih Kak, soal penting untuk aku pribadi tuh kembali melihat gitu. Berarti rekan semurid gitu ya, rekan yang sama-sama murid yang ada di sekitarku, entah itu rekan-rekan pengurus, entah itu teman-teman youth, entah itu pengurus PGB 1, kayak gitu, yang memang kami sama-sama murid yang harus saling mendoakan gitu sih, karena mengingat kalau ya Tuhan pun juga mendoakan kita gitu, dan penting buat kayak berdoa tuh kan
nggak hanya sekedar kayak kita ceritain ke Tuhan tentang kita atau ceritain ke Tuhan tentang diri teman kita gitu. Tapi berdoa kan juga bentuk kita mengasihi gitu, mengasihi dari teman-teman yang ada di sekitar kita ataupun pribadi yang kita doakan sekalipun itu bukan teman kita ataupun kita nggak kenal kayak gitu. Nah itu bentuk kasih sih kayak gitu. Jadi aku kembali diingatkan sih tentang berdoa karena aku sadar kalau berdoa itu nggak gampang ya Kak. Jadi pas kemarin tadi apa kemarin ya di-share sama Stanley tema itu soal doa, ya jadi mikir juga sih ini Tuhan mau ngingetin aku ya yang mungkin doanya tuh mulai suka nggak baik atau gimana gitu ya, terus suka lupa mendoakan sesama, suka lupa mendoakan sesama pengurus ataupun sesama jemaat di youth gitu yang kita layanin kayak gitu sih. Kayak itu sih, jadi ya aku nggak tahu teman-teman secara pribadi menghayatinya kayak gimana. Tadi jujur aku tadi kepikir sih dem di sini mau diarahkan kemana? Apakah mau diarahkan untuk berdoa bagi bangsa, ataukah berdoa bagi teman-teman yang dilayani, atau berdoa untuk rekan sekerja? Nah biasanya kan ada tema-tema yang diarahkan gitu. Dem di sini siapa yang mau didoakan? Tapi di sini aku menangkap ada pribadi yang lebih luas yang mau diarahkan untuk kita terus doakan gitu sih. Terima kasih. Nah, itu terima kasih Senja, itu sangat bagus, itu masukan kontribusi yang baik untuk memperluas lagi maksud dari Komsel sore hari ini. Nah, terima kasih, itu yang baik, dan memang untuk teman-teman juga ya saya harap ada kontribusi lagi seperti itu. Nah, yang berikut adalah kalau kita mau berbicara tentang doa nih ya. Mau bicara tentang doa nih. Pernah nggak kalian berdoa di WC? Di toilet? Misalnya, di satu situasi tidak memungkin kalian untuk berdoa di situ, tapi kalian akhirnya mau cari tempat yang tidak diganggu orang, tapi kalian pergi di dalam toilet dan berdoa. Pernah punya pengalaman seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, ya apa yang saya maksud di sini bahwa memang tuh Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 6, ya, sebelum kita bicara tentang doa Bapa kami itu ya, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu itu, Tuhan Yesus katakan ya, kau masuklah ke dalam ruangan, ke dalam kamarmu dan tutup pintumu kan, dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan, maka Bapamu yang tidak kelihatan itu akan menjawab. So bagi saya sendiri, doa itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, tempat tidak. Yang penting bagaimana saya bisa merasakan Tuhan itu ada di situ. Dan hadirat Tuhan itu melingkupi saya. Saya pernah berdoa di WC, ya, karena saya tidak mau, kalau dalam teks di pasal 6 itu kan, nanti kalau kita berdoa di depan umum, itu dipikir orang munafik gitu kan. Itu pikiran saya aja, tapi maafkan. Terus saya bilang, Tuhan, saya dalam hati gitu, saya mau berdoa gini, di mana ini? Saya bilang, itu dalam situasi saya memang membutuhkan Tuhan waktu itu. Dan tidak mungkin saya berdoa di depan orang-orang di situ, terus orang teman-teman juga pada bingung, nanti kan ada orang muslim lah, ada apa nanti. Saya pergi ke toilet umum, nah situ saya berdoa sungguh-sungguh di situ. Ya, saya merasakan bahwa Tuhan ada di situ, walaupun tempat itu kotor. Ya, walaupun tempat itu menurut manusia itu toilet, nggak pantas gitu ya. Tapi saya merasakan Tuhan hadir di dalam tempat. Tuhan itu tidak terbatas oleh waktunya, oleh ruang dan tempat atau apa sih. Dia hadir. Yang penting kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Itu sih pengalaman saya kalau berdoa. Ya, jadi ya mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama ataupun yang tidak lah, terserah. Ya suatu ketika pasti saudara teman-teman pasti mengalami. Atau mungkin juga ada juga orang yang malu berdoa di umum, ya. Malu berdoa di umum, misalnya kalau di tempat restoran, ruang makan gitu, disuruh berdoa. Kadang-kadang kita malu dan sebagainya. Tapi ya saya percaya, jangan merasa malu. Mungkin dengan berdoa itu, teman-teman juga menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar saudara.
Karena itu mempertaruhkan iman saudara. Iman kita juga loh. Jadi jangan kita di depan umum, terus dia, ayo kita berdoa. Ya aja. Kadang-kadang kita merasa malu, takut dan sebagainya. Jadi jangan. Ya, oke, mungkin itu teman. Ada yang lain? Hai teman-teman. Ayo wajah-wajah tersembunyi. Kak Ibel nih minggir mulu. Waran. Stanley jangan senyum doang. Chat. Ayo, Kamelvi minta direspon. Ini Samuel nih, kok Samuel. Ayo. Halo. Halo. Ayo Kak, mau berpendapat. Nyindir mah. Apa? Mau berpendapat? Mau sedikit bertanya sih. Ya, kok boleh nggak videonya dimunculin? Videonya. Aduh. Oh ini. Oh halo Samuel. Halo. Ya, maaf nih, udah lama nggak potong rambut. Kelamaan di rumah. Iya Kak, aku mau nanya nih, kalau misalnya kadang kita doa itu cuma pada saat kepepet aja gitu kan. Kayak sering kali kita lupa untuk doa ketika senang, kayak doa bersyukur gitu, tapi lebih kayak kebanyakan orang tuh doa pas kepepet doang, istilahnya kayak udah di titik yang rendah gitu baru doa buat minta pertolongan Tuhan. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa tetap doa walaupun nggak sebelum di titik terendah itu? Gimana caranya berdoa sebelum di titik terendah itu? Jadi kan kesannya kalau cuma di titik terendah kayak Tuhan pada saat lu butuh doang. Ya, saya bisa tangkap intinya ya. Oke. Itulah sudah segitu. Mau teman-teman lagi? Itu aja sih cukup. Oke. Ya. Gini, memang sih kadang-kadang kita cenderung seperti itu. Jadi Tuhan itu seperti saya bilang itu kadang-kadang saya sering bilang Tuhan seperti tempat sampah. Ya, Tuhan tuh kadang-kadang seperti, ya kita gambarkan seperti apa yang kita mau lah. Jadi kayak ATM kita ambil, kadang-kadang kita simpan atau ambil gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan itu kita bisa memperlakukan seperti apa aja. Itulah kesalahan kita sehingga kita tidak punya penghargaan tertinggi kepada Tuhan, tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Samuel tadi, bahwa cenderung kita sebagai anak Tuhan mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi datang kepada Tuhan itu bukan setiap saat, atau dalam pengertian ya kita datang kepada Tuhan itu pada saat kita butuh banget Tuhan. Dan itu memang di satu sisi baik, pada saat kita membutuhkan Tuhan, memang kita datang kepada Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita bisa memanage spiritual kita dengan baik. Ya, waktu spiritual, waktu saat teduh kita dengan Tuhan, waktu kita dengan Tuhan, perjalanan spiritual kita dengan Tuhan itu harus ada disiplin, namanya disiplin rohani, seperti itu. Jadi, kita tidak hanya berdoa tuh kapan kita mau. Gitu. Ya kan? Ini beda ya. Berdoa secara teratur dan berdoa kapan kita mau itu beda. Misalnya kalau kita bangun pagi, misalnya jam 5 contohnya. Bangun pagi 4:30, jam 5 itu kita mulai saat teduh berdoa. Itu kan teratur. Kalau setiap pagi itu berjalan seperti itu namanya disiplin rohani. Tapi biasanya kalau kita misalnya
kacau balau dalam hal rohani, disiplin rohani, maka efeknya juga dalam kehidupan kita sehari-hari kacau. Misalnya begini, saya biasanya berdoa jam 5 gitu. Ya, tapi karena capek kondisi dan sebagainya, udahlah, enggak apa-apa lah nanti jam 8. Lupa jam 8, kan ada kegiatan yang begitu padat, lupa jam 8 itu terlewatkan, akhirnya undur-undur, akhirnya nggak jadi doa di situ. Tapi kalau kita sudah membiasakan diri, membiasakan itu kata bagus, membiasakan itu berarti kita mencoba untuk mendisiplinkan diri kita secara rohani, maka saya percaya kita tidak akan memperlakukan Tuhan dengan cara yang seperti yang biasanya, seperti yang dikatakan oleh Samuel tadi. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk tidak melakukan seperti itu? Mulai mendisiplinkan diri secara rohani. Ngerti maksud saya disiplin secara rohani? Artinya berdoa secara teratur, bangun di pagi hari, gitu ya. Bangun di pagi hari, misalnya 4:30 atau jam 5, saudara bangun untuk berdoa, kasih waktu 30 menit berbicara dengan Tuhan di dalam Alkitab, berdoa, dan sebagainya. Ya, menyerahkan seluruh hidup saudara. Begitu juga di malam hari. Ya, setelah malam hari, sudah itu, kita mengucap syukur untuk hari itu, ya kita berdoa, dan kita berdoa untuk istirahat kita, dan kita membaca Alkitab. Dan seperti itu. Ya, ketika sudah melakukan disiplin secara rohani ini secara menerus, saya pikir kita tidak akan datang kepada Tuhan karena kepepet lagi. Tapi kita akan datang kepada Tuhan itu karena kerinduan yang sudah begitu dalam, dan kita tidak akan berdoa sedikit-sedikit, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, gitu, enggak. Karena kita udah tahu, pagi tadi aku udah berdoa sama Tuhan. Dan pasti Tuhan berkati. Gitu. Ya menurut saya sih gitu ya, Samuel, kira-kira mengembalikan siklus kita untuk secara rohani, disiplin secara rohani. Mulai membangun waktu secara, misalnya ya berdoa pagi, berdoa malam, kalau bisa ada siang lebih bagus lagi, seperti itu. Oh ya, satu lagi tadi kan Kak Melvi bilang kan kalau doanya itu cuma jangan saat kita mau doang. Nah, seringkali juga saat kita berdoa tuh kayak kita berdoa seakan-akan kita minta, dan yang kita minta tuh harus terpenuhi gitu. Jadi bukan kita minta sama Tuhan, kayak kita yang jadi Tuhannya. Ya nggak sih? Jadi betul. Nah itu gimana cara kita berdoa yang benar supaya yang terjadi itu ya sesuai kehendaknya Tuhan. Kadang seringkali kita berdoa, doanya nggak kabul, kayak kita menyalahkan Tuhan, kayak gitu sih. Ya, terima kasih, itu bagus, pertanyaan yang bagus sekali. Dan memang kecenderungan kita itu memaksa Tuhan, dan kadang-kadang kita mengambil posisi sebagai Tuhan. Ya, memaksa Tuhan dan mengambil posisi sebagai Tuhan. Dan itu saya pikir itu adalah tindakan yang tidak mempermuliakan Tuhan, seperti itu. Nah, bagaimana cara doa kita yang baik? Saya tentu, pengalaman spiritual saudara dan saya itu tentu berbeda. Maka saya bilang tadi, saya kasih contoh bahwa kalau saya mau berdoa, saya selalu bilang, biarlah Roh Kudus yang memimpin saya. Seperti itu. Itu jujur, itu pengalaman hidup saya. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan memimpin saya dalam pengertian ketika saya berbicara mendoakan itu, bukan karena kata-kata itu indah, enggak. Tapi benar-benar itu dari hati Tuhan, dari hati saya untuk Tuhan, untuk mendoa dan pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau kita bicara tentang doa, ya, tadi kita minta ini, minta itu, dan kita memaksa Tuhan supaya Tuhan menjawab. Ya, sekarang kita harus tahu bahwa doa itu ada 3 hal yang kita harus tahu di dalam doa. Yang pertama sabar, yang kedua dijawab, dan yang ketiga nggak dijawab. Seperti itu ya.
Ya bisa dijawab, bisa tidak, dan sabar. Nah, jadi kita harus bisa mengelola keinginan kita. Mengelola keinginan kita tuh beda dengan kita mengelola misalnya kita ini terlalu banyak keinginan masalahnya. Bukan kebutuhan. Jadi yang kita doakan itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Makanya di dalam Yakobus di sana, di Yakobus pasal 2 ataupun pasal 1 atau pasal 2 saya lupa di sana, ya, di mana mereka berdoa, salah berdoa. Yakobus pasal 4 kalau nggak salah. Yakobus pasal 5 ya. Di situ ya, mereka salah berdoa karena mereka berdoa bukan untuk menjadi kebutuhan mereka, tetapi itu karena menjadi keinginan mereka. Ya, seperti itu. Terus ya doa yang dijawab oleh Tuhan itu yang menurut teks itu, ya, doa yang benar itu seperti apa? Doa yang penuh kuasa itu seperti apa? Ya. Yang pertama itu adalah doa itu harus didasari lahir dari iman. Itu yang pertama. Doa itu harus dasar atau lahir dari iman. Iman kepada siapa? Jelas iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Ya. Yang kedua, doa itu harus doa yang benar. Doa yang benar itu apa? Doa yang benar itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan, contohnya gini katanya, Tuhan saya berdoa, walaupun saya berdoa begini, tapi ajarlah saya untuk menerima itu kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Belajar untuk mengelola pikiran kita, mengelola hati kita bahwa kehendak Tuhan saja yang jadi. Seperti itu. Ya. Dan yang berikut adalah doa yang benar-benar yang menaikkan doa itu adalah orang benar. Ya, orang yang benar. Ya, itu yang bisa kriteria doa yang dijawab itu menurut saya, menurut teks Alkitab ya. Di situ yang pertama, saya mau ulang aja begini. Yang pertama itu orang yang berdoa itu harus orang benar. Benar itu artinya begini, bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Bisa saja kita jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak tinggal dalam dosa. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, waktu kita mau berdoa, kita minta ampun sama Tuhan, saya percaya saat itu pun terjadi pengampunan oleh Tuhan pada kita. Itu berarti doa kita harus menyucikan diri kita. Itu doa yang pertama itu doa yang benar, doa yang penuh kuasa itulah orang yang benar yang menaikkannya. Yang kedua adalah doa itu benar, isi doanya. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Yang ketiga adalah doa yang lahir dari iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Dan belajar untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Terima kasih itu Samuel. Itu memang sudah menjadi persoalan dalam hidup kita sebagai orang percaya, tapi saya percaya malam ini teman-teman dan saya juga belajar bahwa kita harus belajar berdoa menerima kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Jangan memaksa kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sama seperti doa Tuhan Yesus di Getsemani. Tuhan Yesus menghendaki supaya cawan itu lalu dari dia, ya kan? Waktu di dalam pergumulan Tuhan Yesus bilang, Tuhan, Bapa, kalau bilang gini, Tuhan, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu. Gitu kan? Tapi ada dasar yang kita lihat di situ. Yesus aja sebagai manusia dan juga Tuhan pada saat itu, dia berbicara, dia berdoa dengan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Nah, ini yang penting. Ini yang harus penting, ya. Yang harus kita ingat. Jadi, kira-kira begitulah Samuel. Halo? Ya, halo, oke ya. Ya, saya pikir bisa diterima atau kurang puas, silakan gitu. Ayo teman-teman. Ya, bisa diterima. Bisa diterima. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi?
Samuel ini dari gereja GKMI mana ini? Samuel dari GKMI mana? GKMI Kembangan, ARK. Halo? Halo? Dari ARK, Oh, Kembangan. iya, Pak Pius Ari Dharma. Ya. Ya. Iya, iya. Ya. Oke, terima kasih Samuel sudah bergabung. Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, ada teman-teman yang lain lagi? Halo? Antonia Ada lagi? kayaknya ya. Oke, silakan. Oh. Boleh deh nanya. Kedengeran kan? Bener. Kedengaran. Ini Tania ini. Iya, Oke. Videonya Silakan. Bu, buka dong. nggak mau. Ih. Mau nanya, kalau seringkali kan doa itu sikapnya emang nggak ditentuin. Nah itu aku pengen nanya, sikap yang benar dalam berdoa itu sebaiknya kayak gimana? Ada kan biasanya kita doa paling duduk atau enggak bersila kaki gitu kan. Tapi di pandanganku yang kayak paling benar itu doanya kayak berlutut gitu. Nah itu sebenarnya cara bersikap dalam berdoa itu kayak gimana? Itu aja sih. Iya. Oke, bisa ditangkap intinya bahwa yang ditanyakan itu sikap doa kita yang benar itu bagaimana, itu ya? Iya. Ya, seperti itu. Ya, ya ini memang menjadi pro dan kontra ataupun ada yang setuju dan tidak setuju seperti itu. Tapi yang jelas ya boleh aja seperti yang dikatakan sama Antonia tadi, berlutut boleh. Tapi yang penting jangan tiduran, misalnya tidur kayak ada orangnya di tempat tidur dia malas bangun dia gini aja, itu ya itu tidak pantas juga gitu. Tapi yang penting adalah sikap itu berbicara tentang etika, ya etika, bagaimana kita menghargai, menghormati. Seandainya kalau kita duduk dengan orang tua di depan orang tua atau depan bos kita atau di dalam dunia pekerjaan terus kita ya nggak sopan, pasti kan bos kita pasti tegur kita dan sebagainya. Bagaimana dengan Tuhan seperti itu ya? Seperti itu. Nah, yang paling penting paling utama adalah ketika kita ada rasa penghormatan kepada Tuhan, ada rasa hormat kepada Tuhan, tentu kita tidak akan bersikap yang tidak sopan kepada Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, dan itu adalah menunjukkan kualitas iman kita, kualitas rohani kita kepada Tuhan. Kalau kita menganggap memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala hidup kita, maka kita akan berlaku sewajarnya dan sepantasnya kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang sikap doa, yang pertama itu adalah, yang paling terpenting adalah sikap hati dan pikiran kita dulu. Ya, hati dan pikiran kita udah benar-benar di hadapan Tuhan, dan seterusnya adalah itu estetika di dalam doa, misalnya sikap yang mana kita perlu, apakah berlutut, apakah juga berdiri, apakah kaki bersilang, atau seperti begini. Saya sih lebih kembali kepada sikap teman-teman semua, kembali pada teman-teman sendiri. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa belajarlah untuk sikap doa yang baik itu, yang penting
kita datang kepada Tuhan, berlutut, ya, karena doa itu identik dengan permohonan, ya, doa itu adalah permohonan kepada Tuhan, berarti ada satu sikap yang kita ambil, yaitu berlutut. Itu kalau saya. Ya, berlutut di hadapan Tuhan, dan juga kadang-kadang, atau kalau kita duduk di kursi, ya duduklah yang sopan, dan tangannya seperti apa, seperti itu. Ya, kalau hal-hal yang lain ya terserah, yang penting ada yang paling penting adalah ada penghormatan kita kepada Tuhan. Jangan sampai sama manusia kita hormat sekali, tapi sama Tuhan tidak, seperti itu. Ya, dan saya kembali bahwa saya ingat gambar seperti, ya walaupun itu gambar ya itu cuma gambar, tapi saya lebih setuju dengan gambar yang di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Ya, saya secara pribadi saya di situ. Ya, walaupun itu cuma gambar, tapi ada makna yang begitu dalam dari gambar itu. Sehingga saya bisa belajar seperti itu. Ya kira-kira begitu, Antonia. Kembali kepada pribadi, dia bisa merepresentatifkan Tuhannya itu seperti apa, itu tergantung dari sikap dia, secara kedewasaan dia secara rohani, seperti itu menunjukkan bagaimana dia memperlakukan dan menghormati Tuhannya. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa belajar. Bagus pertanyaan yang disampaikan oleh Antonia. Kembali kita diingatkan kembali sikap kita dalam berdoa. Ya. Tentu saya mengutamakanlah sikap hati dan pikiran kita. Yang kedua masalah etika atau cara kita berdoa bagaimana sikap kita ya berlutut ya pasti berlutut karena doa itu adalah permohonan. Kalau dalam sistem-sistem kerajaan itu kan permohonan tidak mungkin kita kayak apa gitu, tapi ada satu sikap yang kalau zaman kerajaan itu kan harus ada dia tunduk, dia berlutut gitu. Karena memang Tuhan itu tinggi, Tuhan itu jauh di atas kita. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Antonia, Tuhan berkati. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi yang lain? Cepi? Situ ada loh, Cep. Situ cuma loh. Siapa? Siapa? Suara siapa ada? Cepi? Atau Senja? Ada mau ngomong apa Senja? Meliska yang mau ngomong. Iya, kita doain Melis nanti ya. Melis sakit. Sakit apa, Kak? Demam kali atau apa? Kurang enak badan katanya. Atau gimana? Oke, teman-teman ada yang lagi? Silakan. Teli. Siapa lagi ini? Henok. Siapa Henok? Jessica. Ada Jessica, Henok, ada Gerard, ada Vivi, ada Warren, ada Desi, ada Rian, ada ya sudah ini yang paling tadi sudah yang saya yang belum bersuara itu yang di belakangnya Senja itu. Ayo, ada teman-teman ada lagi? Mungkin kalau udah nggak ada, kita share pokok doa aja dulu, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada, baik, kita akan masuk dalam sesi doa kita pada malam hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pokok doa, silakan. Supaya kita doakan bersama-sama. Seperti itu.
Silakan. Itu ujian kenaikan kelas Sian sama Via tuh. Warren juga punya. Ujian kenaikan kelas ya. Mm-mm. Sabar, gue catat ya. Via, Warren, Sian. dan Sian ya. Iya. Ada yang lain lagi? Melis, gimana Melis? Apa Kak? Pokok doa Melis. Nggak ada. Bukannya kamu sakit? Ya udah sehat. Oke. Ada lagi Samuel, gimana Samuel? Ada yang didoakan Samuel? Enggak ada. Yang dari pengharapan nggak ada yang mau didoain. Ayo pengharapan. VV sekeluarga, gimana? VV yang kakaknya atau yang adik ini? Ayo kenalan. Yang adiknya. Aku Ibel. Yang kakaknya siapa? Aku Namanya Ibel. Ibel ya. Oke. Oh, VV yang SMA atau kuliah VV? Baru mau masuk kuliah nanti. Oke. Sudah ketemu? Sudah terdaftar di mana? Di Quickandgi. Kampus paling keren. Apa? Indonesia apa? Kampus Kampus paling kayak keren. gitu. Kampus Paling keren. Ada deng. Oke, ya, enggak, saya bukan apa maksudnya gitu. Jadi ya kita doakan untuk teman-teman ya yang ujian kenaikan kelas itu ada Alvia, ada Warren, ada Sian seperti itu, dan juga mungkin ada teman-teman yang lain. Ya kita yang pertama karena kebetulan kita ini ada dari beberapa gereja, jadi kita saling mendoakan untuk pemudanya. Ya tadi ada Samuel dari GKMI ARK Kembangan. Kita doakan untuk jemaat di sana, kita doakan untuk pemuda youth di sana, ya, dan juga hamba Tuhan di sana. Terus nanti itu didoakan oleh Kalimalang, ya, dan juga Kelapa Gading mendoakan Kalimalang, dan Kembangan tadi itu didoakan. Nanti apa yang belum doakan ini? Kelapa Gading, Kalimalang didoakan oleh Kembangan, gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, jadi teman-teman. Balik. Nah, gimana? Tadi kan Kalimalang mendoakan Kembangan. Nah, Kembangan mendoakan Kalimalang. Oh ya, Kembangan mendoakan. Kalimalang mendoakan Kembangan mendoakan Pengharapan. Iya, Pengharapan mendoakan Kalimalang. Gitu. Ya. Oke. Oke, ya seperti itu ya. Kita saling mendoakan, dan juga untuk gereja-gereja di PGME 1 ini semua. Kalau sudah teman-teman ingat, doakan untuk anak pemuda. Ya, dan terus situasi new normal ini seperti itu ya. Dan tentu ada banyak. Sorry, satu lagi, mungkin doain biji gandum juga untuk pencarian dana buat gedung gerejanya, karena setahu aku juga bulan Juli udah deadline-nya untuk melunasi. Oke. Biji gandum biji gandum ini sedang mencari dana untuk pelunasan gedung gereja mereka yang baru, ruko yang baru ya. Kita doakan supaya dana-dana itu tercukupkan, ya, terpenuhi semua. Pada bulan Juli ini sudah bisa diselesaikan ya. Kita ingat itu biji gandum,
Ya, ada Pak Togu Tempu Bolon sebagai pendetanya di situ. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, ada doa pribadi yang disampaikan? Enggak ada? Ya, saya berharap kita semua sehat-sehat ya. Ya, mari kita masuk dalam doa-doa kita. Kita ingat pertama, ya ada teman kita Sian, ada Warren, ada Sian, ya, ada Via maksudnya. Terus ada, ya teman-teman mungkin teman-teman tahu ada teman-teman yang sakit. Dan kita doakan untuk gereja kita, teman kita, gereja kita di PGW 1, ya secara khusus untuk biji gandum. Ya, pada bulan Juli ini nanti harus melunasi dana, ya melunasi kekurangan uang seperti itu ya. Dan mereka sedang mencari dana dan sebagainya. Itu aja. Dan juga kita berdoa untuk diri kita, pribadi lepas pribadi, dan juga untuk teman-teman semua, ya dari gereja ke gereja tadi, dari Kalimalang mendoakan Kembangan, Kembangan mendoakan Pengharapan, Pengharapan mendoakan Kalimalang seperti itu. Ya. Dan kita juga akan masuk dalam situasi yang baru, new normal. Kita berdoa supaya kita mampu melewati semua ini. Ya, dan percayalah seperti yang sudah disampaikan tadi, Tuhan berdoa untuk kita, Yesus berdoa untuk kita, yang menjaga kita, memelihara kita, dan melindungi kita. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh komsel bersama-sama Tuhan, dan kami belajar bagaimana Tuhan berdoa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kini Engkau telah menjadi juru syafaat bagi kami, Engkau sudah mendoakan kami, Engkau terus mengharapkan kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk kami semua, baik itu gereja-gerejamu Tuhan yang ada di PGW 1 ini, biarlah Tuhan menolong, baik untuk Kalimalang, untuk Pengharapan, dan juga untuk ARK, dan secara khusus Tuhan untuk gerejamu Biji Gandum. Biarlah Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, juga anak-anak Tuhan, bahkan jemaat di sana, di dalam pencarian dana untuk kebutuhan dana mereka dalam pelunasan gedung gereja mereka Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan memberkati segala usaha dan upaya mereka Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara hamba yang akan ujian naik-naikan kelas, baik Via, Sian, mampu Warren, juga Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk teman-teman hamba mungkin ada kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memberkati mereka Bapa. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk beberapa waktu ke depan kami akan masuk dalam situasi yang baru, new normal. Biarlah Tuhan menolong kami, biarlah Tuhan sebagaimana Engkau sudah berbicara kepada kami, bahwa Engkau Allah yang akan terus menyediakan, menjaga, menyertai, memelihara kami, melindungi kami Tuhan dari segala hal, sehingga kami tetap hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpinan sertai kami sepanjang hidup ini Tuhan. Dan besok kami akan beribadah di gereja kami masing-masing, baik secara online juga Tuhan tolong kami, dan biarlah kami dapat mempersiapkan diri kami dengan baik pada malam hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik pada hari esok. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan teman-teman hamba, baik Senja, VV dan adiknya, kakaknya Ibel, dan juga untuk CP, untuk Ian, untuk Sian, untuk Stanley, untuk Glenn, untuk Gerard, dan juga Antonia, dan juga hamba berdoa untuk Samuel, Henok, Desi, Melis, Rian, dan juga Jessica. Juga Tuhan berkati mereka yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, dan juga keluarga besar mereka, bahkan saudara-saudara, bahkan masa depan mereka hamba serahkan di dalam tangan Tuhan. Pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini, hamba percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka, Engkau Allah yang akan turut serta mengambil bagian di dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah dan damai dan sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Dan ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan.
serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati ya semua. Halo, makasih Kak. Shalom, Kak. Kasih Kak. Besok ibadah ya. Oke. Ada pengumuman, Teli? Minggu ke tanggal 14 Juni di Kalimalang ibadah youth. Ntar buat petugasnya nanti di chat pribadi. Udah itu doang paling. Baik, terima kasih Tenli untuk pengumumannya. Tuhan berkati. Ada pengumuman tambahan dari Cepi? Agak ada tahu. Nggak ada ya? Ayo kita foto dulu kali. Oh, aku mau umumin satu. Sekarang youth selama masa pandemi ada Komisi Youth Tumbuh Bersama. Kita sebut KYTB. Itu diadakan di hari Rabu jam 7 malam. Terus diselang-seling gitu per 2 minggu sekali. Nah, tanggal 3 Juni nanti ada persekutuan KYTB. Temanya apa, Cap? Temanya Kudus atau Kudis? Ya itu lupa gue. Temanya Kudus atau Kudis. Nah, itu kita akan banyak bicara dan membahas tentang kekudusan. Kehidupan yang kudus dalam melayani sebagai anak Tuhan tuh kayak gimana. Nanti pembicaranya itu Kak Marce Tangaguling. Akan diadakan via Zoom kayak gini. Ya, jadi mengajak teman-teman baik dari Pengharapan maupun dari Kalimalang buat yuk sama-sama gabung. Oke. Nanti linknya aku share ya lewat Stanley. Ternyata Cepi udah bertumbuh ya. Wow, gila, bertumbuh banget gue lagi kayak gini. Parah. Ayo kita foto dulu dong. Buka kamera kalian semua. Ayo. Siap. Itu juga yang berkumis, tolong ya dibuka. Siapa yang berkumis lagi? Muka gue nggak boleh gitu aja tuh. Mohon maaf nih. Ayo buka. Ayo mau request boleh, pakai filter apa juga boleh. Gue catokan dulu ya. Wow. Padahal. Namanya gimana gitu ya. Pakai HP apa screenshot HP aja dah ya. Boleh. Rian, buka Rian. Wih, Rian mah cakep banget sekarang. Udah rambutnya nggak panjang lagi. Gila loh. Adek gue. Ayo Bapak Kumis. Cime, ayo Ci. Hilang langsung kumisnya ya, Des. Udah selesai nyatoknya. Udah pakai lipstick gua. Cime nggak mau ikut, Cime. Tapi begitu juga cakep mukanya, pas lagi cakep banget. Cep, gue gendut ya. Kenapa? Gue jangan gendut. Siap, bisa diatur. Yuk. 1, 2, 3. Lagi. Tar dulu, itu si Warren kenapa bergoyang ya? Emang gitu, dia makhluk halus jam-jam Oh segini. gitu. Gak apa emang gitu. Lagi ya. Siap. J, loro, telu. Yeay. Makasih teman-teman. Dadah. Jangan lupa join ya di Rabu.